Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene menyoroti perkembangan konflik di area sekolah Walrus. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, para prajurit raksasa dari berbagai desa terus berdatangan ke lokasi itu. Dengan segala kekuatan mereka bertarung melawan musuh untuk mempertahankan tanah air mereka. Salah satu prajurit raksasa memiliki kemampuan luar biasa yang jauh di atas rata-rata. Dengan kehebatannya, ia mampu mengalahkan banyak monster mimpi buruk dengan cepat. Ia juga langsung mengincar Imusama yang saat ini merasuki tubuh Gunko. Kini, ia berhasil sampai di tempat Imusama berada. Dari jarak dekat, ia bisa merasakan haki dan aura kehadiran yang sangat kuat dari pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Prajurit ini berkata dalam hati bahwa sepanjang hidupnya, baru kali ini ia merasakan haki dan sensasi yang begitu menakutkan. Namun, itu tidak membuatnya takut atau mundur. Sejak awal, ia datang dengan penuh percaya diri. Tanpa menunggu lama, ia melancarkan serangan dengan teknik-teknik pedang yang sangat kuat. Namun, seperti yang bisa diduga, serangan-serangan itu tidak menjadi masalah bagi Imusama. Dengan mudah, Imusama menangkis atau menghindari semua serangan tersebut tanpa terlihat kesulitan sama sekali. Di antara para raksasa, prajurit ini memang dikenal sangat kuat, tetapi jika dibandingkan dengan Imusama, jelas terdapat perbedaan level yang sangat besar. Di lain sisi, Pulau Hachinosu, kelanjutan pertarungan antara Shanks melawan Kurohige mendapatkan perkembangan yang signifikan. Saat ini, Kurohige terlihat lebih serius dan menakutkan dibandingkan sebelumnya. Seperti pembahasan kita sebelumnya, tampaknya kepribadian Kurohige telah berubah menjadi mirip dengan Roxy Zebek. Ini sesuai dengan perkataan Dokyo beberapa waktu lalu bahwa Kurohige memiliki kepribadian lain yang lebih jahat dan juga lebih kuat. Kurohige memang memiliki tubuh yang unik dan penuh misteri. Hal ini sudah pernah dikatakan oleh Marco saat perang di Marineford bahwa Kurohige memiliki struktur tubuh yang aneh. Terlebih lagi, dalam chapter 1554 yang lalu, terungkap bahwa Kurohige adalah anak dari Roxy Zebek. Tentu, ini semakin menambah misteri besar tentang sosok Kurohige. Shanks dan Kurohige pun kembali saling serang dengan berbagai teknik kuat. Keduanya juga melompat tinggi dan beradu serangan secara langsung. Adu serangan mereka kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya, sehingga dampak serangannya bisa terlihat oleh semua orang di seluruh Pulau Hachinosu. Dari singgungan haki dan buah iblis, Kurohige dan Shanks benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Sampai sebagian pesisir pantai Pulau Hachinosu mengalami tekanan gura-gura Nomi dan haki Shanks. Dan para kroco dari kedua belah pihak sampai melocoti pertempuran kapten mereka. Gila benar gak Tonagama? Benar, luar biasa. Di area pelabuhan tempat angkatan laut bertarung melawan aliansi terkuat Kurohige, ada Garp dan Shiki di sana. Di sela-sela pertarungan mereka bisa menyaksikan dari kejauhan adu serangan antara Shanks dan Kurohige yang sedang terjadi. Shiki bertanya kepada Garp, apakah Garp pernah menyangka bahwa anak dari Roxy Zebek akan bertarung melawan anak didik dari Goldie Roger? Garp menanggapi dengan berkata, sudah terlalu banyak hal tak terduga yang terjadi sehingga tidak penting lagi apakah dia menyangka momen seperti ini akan terjadi atau tidak. Dengan demikian, terungkap jelas bahwa Shiki dan Garp sudah lama tahu bahwa Kurohige adalah anak dari Roxy Zebek. Mengenai Shanks, sebenarnya dia adalah anak dari Garling Vigarland. Namun, karena yang melatih, mendidik, dan mengurus Shanks sejak dulu adalah Roger, maka orang-orang tidak pernah menganggap bahwa Garling adalah ayah dari Shanks. Sebaliknya, Shanks dianggap sebagai anak didik Roger yang juga mewarisi berbagai tekniknya. Jadi lebih tepatnya, pertarungan di Pulau Hachinosu ini adalah pertarungan antara penerus Rox melawan penerus Roger. Shiki pun berkata bahwa alasan dia mau menjadi aliansi Kurohige adalah karena Kurohige adalah anak dari Roxy Zebek. Dia masih percaya bahwa keturunan dari Roxy Zebek memiliki potensi besar untuk menguasai dunia. Garp menjawab bahwa dia tidak peduli soal itu dan meminta untuk tidak membahas pertarungan di tempat lain, melainkan fokus pada musuh di hadapannya saat ini. Garp pun segera menerjang ke arah Shiki untuk melancarkan teknik tinju. Sementara itu, Shiki bersiap untuk menghadapinya. Karena pertarungan sudah berlangsung cukup lama, Garp tidak ingin berbasa-basi baik soal Zebek ataupun Roger. Ditambah lagi stamina Garp saat ini sudah hampir habis, sehingga lebih baik segera menyelesaikan pertarungan yang sudah berlangsung lama ini. Kemudian cerita kembali menyoroti pertarungan di tengah Pulau Hachinosu ketika Shanks dan Kurohige saling beradu serang. Shanks terlihat masa lalu sehingga kilas balik ditampilkan. Kilas balik ini memperlihatkan momen saat Shanks masih kecil dalam bajak laut Roger. Dia sering bertanya banyak hal kepada kaptennya, termasuk tentang pertarungan-pertarungan Roger pada masa lalu. Shanks penasaran siapa lawan-lawan terkuat yang pernah Roger hadapi. Roger menjawab, dua di antaranya adalah Shirohige dan Garp. Namun jauh sebelum itu, ada orang lain yang menjadi rival terkuatnya, yaitu Roxy Zebek. Sebenarnya, pada masa lalu, Roxy Zebek sangat terkenal. Tapi setelah insiden Gorkeli, namanya mulai jarang dibicarakan karena pemerintah dunia menutupi keberadaan Roxy Zebek. Para kru bajak laut Rox juga tidak suka membahas masa-masa dalam bajak laut Rox, karena mereka tidak akur satu sama lain, sehingga tidak ingin membahas tentang masa itu.
Roger mengakui kepada Shanks bahwa dulu untuk melawan bajak laut Rocks, Roger harus bekerja sama dengan Garp. Tentu Shanks yang masih kecil saat itu langsung terkejut karena Roger dan Garp yang bermusuhan ternyata pernah beraliansi meskipun hanya untuk sementara. Meskipun Shanks tidak mengenal sosok Rocks di Xebec, dari cerita Roger jelas bahwa orang itu benar-benar menakutkan. Dalam Kilas Black itu Gavin juga berkata bahwa dulu Roger membutuhkan Garp karena Roger masih sangat muda sehingga kemampuannya belum sehebat saat masa primanya. Jika Roger sudah sekuat di masa primanya, Gavin yakin Roger akan mampu mengalahkan Rocks di Xebec sendirian. Entah apakah ini hanya optimisme dari Gavin terhadap kaptennya atau memang faktanya seperti itu. Kilas sebalik pun berakhir dan cerita kembali menyeruti duel Shanks melawan Kurohige di Pulau Hachinosu. Dalam hati Shanks berkata bahwa Kapten Roger pasti tidak pernah menyangka bahwa pada masa ini Shanks harus berhadapan dengan anak dari rival terkuatnya yaitu Rocks di Xebec. Shanks pun berkata bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertarungan melawan Kurohige ini. Sementara Shanks dan Kurohige bertarung, ada beberapa pertarungan menarik lain yang terjadi di Pulau Hachinosu. Pertama, ada kelanjutan duel antara Van Augur melawan Sirius. Sirius sudah semakin terdesak tapi dia terus melawan dengan pakai berbagai teknik kuat. Kedua, ada pertarungan Koby dan Prince Cruz melawan si Apa Saber atau Seraphim Kuma. Dalam pertarungan melawan Esber ini, Helmeppo pun sudah bisa beraksi lagi untuk membantu Koby dan Prince Cruz karena beberapa waktu lalu dia sempat kehabisan tenaga dan beristirahat. Ketiga, ada pertarungan antara kru tim Shanks yang bernama Building Snake melawan Sanjuan Wolf. Keduanya mengalami luka-luka akibat duel ini, tapi Building Snake tampak lebih unggul. Meski Sanjuan Wolf sangat besar, Building Snake sangat kuat sehingga dia masih bisa unggul melawan Sanjuan Wolf. Keempat, ada pula pertarungan antara Hongo melawan Katarina Devon. Devon memperlihatkan lebih banyak teknik unik dari kekuatan Kyuubi no Kitsune sehingga Hongo mengakui bahwa Devon sangat menguasai kekuatan dari buah iblis tersebut. Berpindah ke lokasi yang jauh dari sana, beberapa komandan armada besar bajak laut Bartow akan kembali diperlihatkan. Mereka adalah Orlumbus, Sai, dan Cavendish. Mereka sedang berlabuh di sebuah pulau untuk mengadakan pertemuan penting. Orlumbus memulai diskusi dengan menyatakan bahwa ada 3 isu utama yang akan dibahas. Pertama, mengenai insiden penyerangan terhadap Bartolomeo oleh bajak laut Akagami beberapa waktu lalu. Tentu saja, ini menjadi perhatian serius bagi para komandan divisi lainnya karena mereka khawatir akan menjadi target serangan bajak laut Akagami juga. Namun, menurut informasi yang diperoleh Orlumbus, penyerangan itu terjadi karena Bartolomeo membakar bendera bajak laut Akagami di wilayah kekuasaan Yonko Shanks. Jadi, ini murni masalah pribadi, bukan konflik antar kelompok Yonko. Dengan demikian, kemungkinan besar bajak laut Akagami tidak akan menyerang armada besar bajak laut Bartow lainnya. Sekarang, fokus mereka adalah memastikan apakah Bartolomeo dan anak buahnya masih hidup atau tidak. Kedua, mereka juga akan membahas rencana Ruffy yang pergi ke Elbaf. Pertanyaannya, apakah mereka juga perlu pergi ke Elbaf atau tidak? Ketiga, mereka akan mengulas perkembangan konflik yang sedang melanda dunia saat ini. Sebagai aliansi dari kelompok Yonko, para komandan armada besar bajak laut Bartow harus segera mengambil langkah besar. Kemudian cerita beralih ke Pulau Elbaf menyoroti perkembangan konflik di area sekolah Walbru. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, para prajurit aksasa dari berbagai desa terus berdatangan ke lokasi itu. Dengan segala kekuatan mereka, mereka bertarung melawan musuh untuk mempertahankan tanah air mereka. Salah satu prajurit aksasa ini memiliki kemampuan luar biasa yang jauh di atas rata-rata. Dengan kehebatannya, dia mampu mengalahkan banyak monster mimpi buruk dengan cepat. Dia juga langsung mengincar Imu Sama yang saat ini merasuki tubuh Kunko. Ini ia berhasil sampai di tempat Imu Sama berada. Dari jarak dekat, ia bisa merasakan haki dan aura kehadiran yang sangat kuat dari pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Prajurit ini berkata dalam hati bahwa sepanjang hidupnya, baru kali ini ia merasakan haki dan sensasi yang begitu menakutkan. Namun, itu tidak membuatnya takut atau mundur. Sejak awal, ia datang dengan penuh percaya diri. Tanpa menunggu lama, ia melancarkan serangan dengan teknik-teknik pedang yang sangat kuat. Namun, seperti yang bisa diduga, serangan-serangan itu tidak menjadi masalah bagi Imu Sama. Dengan mudah, Imu Sama menangkis atau menghindari semua serangan tersebut tanpa terlihat kesulitan sama sekali. Di antara para raksasa, prajurit ini memang dikenal sangat kuat. Tapi jika dibandingkan dengan Imu Sama, jelas terdapat perbedaan level yang sangat besar. Berpindah ke lokasi yang jauh dari sana, beberapa komandan armada besar bajak laut Bartow akan kembali diperlihatkan. Mereka adalah Orlumbus, Sai, dan Cavendish. Mereka sedang berlabuh di sebuah pulau untuk mengadakan pertemuan penting. Orlumbus memulai diskusi dengan menyatakan bahwa ada 3 isu utama yang akan dibahas. Pertama, mengenai insiden penyerangan terhadap Bartolomeo oleh bajak laut Akagami beberapa waktu lalu. Tentu saja, ini menjadi
menjadi perhatian serius bagi para komandan divisi lainnya, karena mereka khawatir akan menjadi target serangan bajak laut Akagami juga. Namun menurut informasi yang diperoleh Orlumbus, penyerangan itu terjadi karena Bartolomeo membakar bendera bajak laut Akagami di wilayah kekuasaan Yonko Shanks. Jadi ini murni masalah pribadi, bukan konflik antar kelompok Yonko. Dengan demikian, kemungkinan besar bajak laut Akagami tidak akan menyerang armada besar bajak laut Bartol lainnya. Sekarang fokus mereka adalah memastikan apakah Bartolomeo dan anak buahnya masih hidup atau tidak. Kedua, mereka juga akan membahas rencana Luffy yang pergi ke Elbaf. Pertanyaannya, apakah mereka juga perlu pergi ke Elbaf atau tidak? Ketiga, mereka akan mengulas perkembangan konflik yang sedang melanda dunia saat ini. Sebagai aliansi dari kelompok Yonko, para komandan armada besar bajak laut Bartol harus segera mengambil langkah besar. Shin's beralih ke Elbaf, di mana setelah prajurit itu melancarkan berbagai serangan, kini giliran Imusama membalas. Ia mengeluarkan trisulanya, dan dari ujung trisula itu muncul lingkaran sihir yang melepaskan rentetan tembakan meriam. Teknik ini sebenarnya pernah diperlihatkan Imusama di beberapa chapter sebelumnya. Bola-bola meriam itu melesat cepat dan tepat mengarah ke prajurit raksasa tersebut, menyebabkan ledakan besar di area tempatnya berdiri. Usopp yang masih terikat oleh kekuatan musuh menyaksikan pertarungan itu dari jauhan. Ia mulai panik dan bertanya-tanya tentang nasib prajurit raksasa itu. Sementara itu, para raksasa lain yang juga melihat kejadian itu mulai khawatir dengan nasib rekannya. Saat itu mereka sedang bertarung melawan Somers. Karena perhatian mereka teralihkan, Somers memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan besar terhadap mereka semua. Kesatria suci itu berkata, jangan lengah saat bertarung melawan musuh yang kuat. Di sisi lain, Bonnie yang sedang bertarung melawan monster mimpi buruk ciptaan Killingham juga kehilangan fokus karena ledakan dari serangan Imusama tadi. Hal ini membuatnya hampir terkena serangan mendadak dari salah satu monster mimpi buruk. Beruntung Franky dengan cepat menyelamatkannya menggunakan tangan sibuknya. Bonnie lalu menggunakan teknik Distorted Future untuk berubah menjadi raksasa. Seperti diketahui, teknik ini memungkinkan Bonnie bertransformasi menjadi berbagai versi dirinya, seperti raksasa, bukanir, atau bahkan Nika. Namun versi Nika sangat menguras energi dan hanya bisa digunakan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Bonnie lebih memilih mode raksasa atau ras bukanir yang tidak terlalu menguras energi dan bisa bertahan lebih lama. Dalam wujud raksasa, Bonnie melancarkan serangan-serangan kuat terhadap monster mimpi buruk. Ia juga mencari peluang untuk menyenang Killingham secara langsung karena serangan tanpa haki tidak akan membantu. Jadi Bonnie dan Franky harus menemukan cara kreatif untuk menghadapi Killingham yang terus-menerus memanggil kembali monster-monster tersebut. Kembali ke prajurit raksasa yang bertarung melawan Imusama. Setelah asap dari ledakan bola-bola meriam bereda, terlihat bahwa ia berhasil bertahan. Dalam hati ia mengakui bahwa bos musuh itu sangat kuat dan ia harus bertarung dengan hati-hati agar tidak kalah dengan mudah. Meski ia mampu bertahan, Imusama tidak terkejut atau terganggu. Ia tahu bahwa mengalahkan prajurit itu bukanlah masalah besar. Namun Imusama sengaja tidak langsung mengalahkannya karena ia sedang menguji kekuatan full tempur. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!